Pastinya luar biasa ya, anaknya Tuhan pasti dong begitu kabarnya. Nah, dari semua sudah siap, kita mau ibadah sekolah minggu bersama-sama hari ini. Yuk, yang siap memuji Tuhan, kita ajak semua ya, bersiap-siap. Kita buka dalam doa dulu ya. Sikap doa yang baik. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kak Nita pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena kami boleh Tuhan beribadah bersama-sama lagi. Bapa, Engkau berkati setiap kami Tuhan, dan kami boleh Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kami memuliakan memuji Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami sudah siap memuji dan membesarkan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, dari semua yang sudah siap, ayo semua boleh bangkit berdiri, kita puji Tuhan bersama-sama. Satu lagu, cucu papa, pakai gerakan boleh ya. Masih semangat? Wah, tiba saatnya hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, ada di semuanya. Siapkan hati, siapkan telinga, duduk yang manis. Tapi kita mau awali dengan pujian. Ayo semua puji Tuhan untuk mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Nanti dengan penuh kasih, Pak Eko akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Segala kasih anugerah-Mu Kau limpahkan atas setiap anak-anak yang Kau kasih Tuhan. Kami sebentar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati sehingga belum menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, dan kami belum menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam acara kita. Sudah ditunggu-tunggu Sekolah Minggu GPI Bait Kudus. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya adik-adik? Tetap semangat ya. Puji Tuhan, hari ini kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema jangan sombong. Apa adik-adik? Ulangi lagi. Jangan sombong. Terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 14. Ya. Nanti teman-teman adik-adik ada yang membacakan. Oke? Kita menyimak dari pembacaan Lukas pasal 18 ayat yang ke-14b ya. Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Ya. Dalam Injil Lukas pasal ke-14 ayat yang ke-19b, pasal 18 ayat 14b, di sana dikatakan janganlah engkau sombong, atau istilahnya firman Tuhan, sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ini adik-adik, setiap kita punya roh sombong, punya kita. Siapa saja bisa jadi sombong, tapi kita di hadapan Tuhan supaya kita belajar ya. Kita minta dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kita tidak punya roh sombong. Ya. Injil Lukas pasal ke-18 ayat 14 ini berbicara tentang supaya orang Farisi yang dikatakan oleh firman Tuhan itu orang Farisi dan orang pemungut cukai yang di hadapan Tuhan memberikan satu gambaran ilustrasi di mana orang yang pemungut cukai sambil dia datang kepada Tuhan sambil menepuk dada, dia merasa tidak layak, dia merasa tidak dalam hidupnya itu merasa jauh dari sempurna. Sementara orang Farisi menepuk dada dan berkata, aku tidak seperti mereka Tuhan, aku sudah membayar perpuluhan, aku sudah membayar ini, aku sudah, artinya dia menyombongkan dirinya. Tuhan itu tidak suka Tuhan. Ya, Tuhan itu paling tidak suka kalau ada orang yang menyombongkan diri. Di satu kisah diceritakan bagaimana seorang yang perlu belajar tentang hatinya, itu dikisahkan. Adik-adik pernah dengar kata narsis? Oh itu ya itu orang yang suka gambar foto diri yang seringkali di upload di di Instagram atau di Facebook atau di WA, gambar dirinya supaya kelihatan gitu. Nah, memang demikian. Narsis itu dari kata sesuatu yang dalam diri kita diekspos. Ya. Tapi narsis kalau terlalu kita mencari-cari itu jadi tidak baik. Ya, artinya begini. Dalam kita belajar dari Tuhan bahwa memang boleh setiap kita boleh mengupload gambar-gambar apa,
Tapi kalau ada satu kesombongan dalam diri kita bahwa kita lebih daripada orang lain, kita sebaiknya kita tidak lakukan itu. Kita belajar untuk kita punya roh kerendahan hati. Ya, adik-adik, punya roh kerendahan hati. Punya kerendahan hati itu adalah satu pertama. Punya kerendahan hati, Tuhan melihat hati kita, ya, dimana satu saat ada gambaran orang yang melihat hati kita. Nah, di satu daerah, di satu kota, di satu sekolah ada orang yang punya prestasi belajar yang baik, punya akademis yang baik, punya belajar yang baik, karena satu orang tuanya bisa membiayai untuk belajar lebih bagus, mungkin dengan les-les, mungkin dengan apa, ya. Si Edo namanya. Edo ini punya kemampuan dan juga punya belajar dan juga punya kemauan yang keras sehingga Edo menjadi orang pandai. Tapi ketika tari temannya itu minta tolong diajarin, Edo cenderung menghina. Ya, ada kata-kata yang kurang di hatinya itu istilahnya menghina. Ketika itu Edo suka ketika tari minta dijelaskan tentang pelajaran matematika yang dia sanggup tidak bisa. Nah, ketika itu Edo tidak mau. Edo tidak mau menolong tari. Nah, karena itu tari terus meminta, tetapi Edo tidak mau. Sampai teman-temannya tahu Edo begitu sombong. Nah, dari itu kita belajar tentang satu kesombongan yang memang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan itu sangat sayang kalau ada orang anak yang suka rendah hati. Lawan kata sombong adalah rendah hati, ya. Tuhan itu suka kalau ada orang yang suka rendah hati, suka menolong orang lain. Kalau mungkin orang lain nggak beruntung, dia dapat istilahnya pengetahuan yang sangat kurang karena mungkin pendidikan atau pendidikan orang tuanya mungkin sangat terbelakang sehingga anaknya disekolahkan mungkin kurang. Kita yang bisa harus sanggup menolong yang tidak mampu untuk boleh belajar sendiri dengan kita yang sebisa kita belajar gitu, ya. Puji Tuhan, hari ini kita belajar tentang apa yang Tuhan mau dalam hati kita, ya. Yang utama adalah firman Tuhan kita hari ini supaya kita jangan sombong, punya kerendahan hati, ya. Tuhan tahu, Tuhan memilih kita, Tuhan mengerti apapun yang adik-adik saat ini punya hatinya Tuhan, ya. Dalam hal ini supaya kita belajar supaya punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, ya. Saya kira cukup sekian firman Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan Injil Lukas pasal 18 ayat 14. Kalau kita merendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikan kita. Kalau kita meninggikan diri, tapi Tuhan akan menjauhkan kita. Mari, puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur lewat firman Tuhan ini kami diajar untuk jangan mempunyai sifat sombong. Karena sombong itu tidak disukai Tuhan. Sombong itu dijauhi oleh saudara-saudara, oleh teman. Dan sombong itu membuat hati kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan sombong itu intinya Tuhan tidak menyukai hati kita yang sombong. Terima kasih Tuhan, jadikan hati anak-anak semuanya tidak sombong, tidak pelit, tidak kikir, tetapi suka memperhatikan, suka menolong orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini
sampai di hatinya anak-anak, sehingga anak-anak mau menerima hidupnya untuk dipakai Tuhan, Tuhan pakai dia, Tuhan urapi dia, sehingga dalam hidupnya senantiasa punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Nita ajak lagi untuk memuji Tuhan sekali lagi. Ya, dan pakai gerakan, ikuti kita bernyanyi bersama-sama. Ayo Kak Eko. Cinta